Silva, kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita akan membaca bagian daripada yang pernah kita baca, ya, dan kita membaca dari halaman 27, halaman 27, mulai dari kata terkadang itu ya, di alinea pertama halaman 27, terkadang Calvinisme dianggap, dan sampai kita membaca halaman 28 sampai alinea pertama saja. Silakan. Terkadang Calvinisme dianggap memimpin kepada quietism, yaitu pendekatan pasif pada hidup yang tidak bersemangat dalam mengejar kesalehan. Tetapi Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Doktrin-doktrin anugerah itu sendiri menunjuk pada keniscayaan kekudusan. Setiap pokok dari 5 pokok Calvinisme mendorong kehidupan Kristen yang kudus. Maka, Calvinis sejati adalah dia yang mengenali panggilan Kristus kepada kekudusan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 11-12. Penyebutan keinginan-keinginan duniawi terutama sangat penting karena keduniawian adalah kegagalan mendasar dari gereja masa kini. Keduniawian berarti dikuasai oleh standar-standar duniawi untuk makna dan kesuksesan. Mereka yang mengatakan ya pada keinginan duniawi mencari kuasa, penghargaan, kenikmatan, dan harta. Cara untuk dibebaskan dari keinginan-keinginan berdosa itu adalah dengan tertawan oleh Allah dan anugerahnya yang berdaulat di dalam keselamatan. Atau dengan kata lain, mengatakan tidak terhadap kefasikan berarti menjadi Calvinis. Oleh sebab itu, gereja sangat perlu memulihkan kembali doktrin-doktrin anugerah yang bukan hanya memelihara anugerah Injil, tetapi juga mengajarkan pada kita seni dari hidup di dalam anugerah. Iya. Ya, untuk sekian kalinya kita belajar bagaimana meresponi anugerah Tuhan. Karena memang anugerah Tuhan itu seringkali disalahpahami. Ya, anugerah Tuhan itu seringkali disalah mengerti. Dan juga oleh orang-orang yang tidak senang dengan Calvinisme, menuduh bahwa ajaran anugerah Tuhan itu membuat orang tambah malas dan tidak bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan, dan akhirnya menghasilkan hidup yang tidak sungguh-sungguh menjaga kesucian dan kekudusan di hadapan Allah. Nah, ini suatu kesalahpahaman dan bahkan mungkin fitnah ya, suatu fitnah terhadap Calvinisme, dan dianggap Calvinisme itu hanya menyesatkan orang ya, banyak tuduhan bahwa Calvinisme itu menyesatkan orang. Sama seperti dulu waktu saya masih Arminianisme juga, saya itu sangat benci dengan Calvinisme karena menurut saya waktu itu Calvinisme ini mengajarkan orang tidak bertanggung jawab. Tapi itu ternyata salah mengerti ya, salah paham. Ternyata setelah kita belajar Calvinisme, wah, ternyata Calvinisme itu sangat menekankan bagaimana hidup kudus. Tapi hidup kudus bukan untuk mencapai keselamatan.
Hidup kudus bukan untuk kita tadi itu menambahi anugerah Allah dengan kita harus memberikan sumbangsi hidup kudus untuk kita lebih dapat dijamin dalam keselamatan kita. Itu sama sekali tidak benar. Kalau seperti itu, kita ini berarti tidak lagi sebagai anugerah keselamatan itu, tapi ada ditentukan juga oleh usaha manusia. Jadi usaha manusia juga menentukan dia bisa mencapai keselamatan itu atau dia gagal di tengah jalan. Jadi bagi Arminianisme, anugerah itu hanya di awal saja. Tapi selanjutnya usahamu yang menentukan. Nah, ini separuh anugerah, separuh jasa kita atau usaha kita. Nah, ini bukan agama Kristen yang benar. Ya, prinsip ajaran iman Kristen yang benar adalah 100% anugerah Allah. Tanpa ada sedikit pun usaha manusia. Tapi ya itu tadi, seringkali disalah mengerti kalau 100% anugerah Allah berarti manusia tidak usah bertanggung jawab, manusia bisa hidup sembarangan, manusia tidak usah takut binasa, karena dia toh sekali selamat tetap selamat, akhirnya hidup sembarangan, hidup tidak bertanggung jawab. Nah, itu salah paham. Karena anugerah Allah yang benar justru mendorong saudara dan saya untuk mempunyai motivasi yang benar di dalam mengejar hidup kekudusan di hadapan Allah. Jadi mengejar hidup kekudusan di hadapan Allah bukan untuk mencapai keselamatan, tapi itu sebagai ucapan syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan luar biasa. Orang yang menerima anugerah keselamatan tidak mungkin orang yang orang yang sembarangan hidup di hadapan Tuhan dan hobinya menyakiti hati Tuhan. Nah, itu tidak mungkin. Orang yang di dalam Tuhan dan sudah disadarkan dan sudah diinsyafkan, maka orang itu akan dididik, akan diarahkan untuk hidup dia itu makin hari makin mengejar kekudusan sebagai suatu hormat kepada Allah yang Maha Kudus dan sebagai suatu ucapan syukur atas anugerah keselamatan, ya, dan itu sebagai yang kita sudah bahas yang lalu, yaitu adalah buah atau hasil keselamatan. Jadi itu bukan hasil usaha kita, bukan kehebatan kita, tapi semata-mata karena anugerahnya. Nah, inilah yang mau ditekankan di dalam ajaran Calvinisme. Ya, jadi sekali lagi kasih karunia Allah tidak membuat kita malas, tapi kasih karunia Allah itu membuat kita lebih bersungguh-sungguh dalam bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kita disadarkan siapa Allah yang kita sembah. Allah yang tidak bisa dipermainkan, Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Berkuasa, berdaulat, ya, yang patut disembah dan dimuliakan dalam seluruh hidup kita. Jadi aneh kalau orang mengaku dia mengenal Allah, tapi reaksinya biasa-biasa aja dan tidak peduli dengan ini urusan mengenai Allah itu bagaimana. Saya nggak peduli, saya tidak menganggap, saya meremehkan. Itu bukan orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, dia sadar Allah itu luar biasa, Allah itu maha dahsyat dan anugerahnya yang luar biasa,
membuat hati kita nggak mungkin diam-diam saja. Membuat kita tidak mungkin bereaksi biasa-biasa saja. Pasti kita akan merasa, itu yang saya selalu tekankan, merasa berhutang kepada Allah dan ingin selalu mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Ya, karena kita ada rasa berhutang. Jadi bukan lalu hidup sembarangan dan seenaknya, lalu nggak peduli tentang Allah dan hormat kepada Allah dan sebagainya, itu tidak mungkin dia tidak peduli itu. Ya, nah ini suatu reaksi yang seharusnya terjadi bagi seorang Calvinis sejati. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang salah mengerti tentang Calvinis, lalu Calvinis dianggap pengajaran yang sesat, yang mengajarkan orang untuk tidak bertanggung jawab, dan karena Tuhan sudah menetapkan segala-galanya, ya sudah, kita tidak usah usaha apa-apa, kita bermalas-malasan aja, hidup ya tidak usah usaha dan sebagainya. Nah, itu sama sekali tidak benar. Ya, jadi di sini dikatakan dalam kalimat tadi yang dibacakan itu, jadi Calvinisme terkadang dianggap memimpin kepada quietism. Ya, itu maksudnya adalah pendekatan pasif pada hidup yang tidak bersemangat dalam mengejar kesalehan. Jadi maksudnya, ya udah males-malesan aja jadi orang Calvinis itu, karena kan semua anugerah Tuhan. Nah, tidak benar itu ya. Nah, di sini ditanggapi, tetapi Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Doktrin-doktrin anugerah itu sendiri menunjuk pada keniscayaan kekudusan. Ya, setiap pokok dari 5 pokok Calvinisme mendorong kehidupan Kristen yang kudus. Maka Calvinis sejati adalah ia yang mengenali panggilan Kristus kepada kekudusan. Ya, mengutip dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita. Nah, perhatikan ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua, yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, lalu dikatakan iya, yaitu Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, jadi kasih karunia Allah itu yang menyadarkan, ya, dan mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Jadi keinginan hidup saleh, saudara-saudara ya, keinginan hidup saleh dengan motivasi karena takut masuk neraka, takut binasa, ya, takut dihukum, itu adalah bukan motivasi yang benar dari kesalehan. Itu adalah kesalehan dengan motivasi egosentris. Ya, saya ulangi. Jadi orang yang mau mengejar hidup saleh karena dasarnya karena ketakutan masuk neraka dan karena ketakutan binasa dan ketakutan diancam mendapat hukuman kekal, sehingga dia mau mengejar hidup saleh, maka dia mengejar hidup saleh itu adalah demi keegoisan, supaya dia bisa masuk surga, supaya dia tidak binasa, supaya dia tidak disiksa, supaya dia tidak sengsara, supaya dia nanti bisa hidup enak di surga. Makanya mau hidup saleh. Berarti hidup saleh itu dilatar belakangi oleh nafsu egosentris.
Maka hidup saleh yang seperti itu adalah hidup saleh yang pamrih. Dan hidup saleh yang pamrih itu sebetulnya hidup saleh yang palsu. Ya, saudara kan juga nggak suka kalau ada orang yang pamrih kan. Misalnya ada orang yang baik-baik sama kita, ternyata ada udang di balik batu, ya toh. Kita kan nggak suka. Dia baik-baik sama kita, maksudnya apa? Ternyata dia mau pinjam uang sama kita. Ya, nah itu kan kita nggak suka kan ada orang-orang yang mau menolong kita tapi dengan tujuan nanti kepingin minta balasan yang setimpal. Kita kan maunya orang menolong itu ya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, ya kecuali memang orang bayaran, ya itu lain lagi. Tapi kita tidak diajar untuk menjadi orang Kristen bayaran kan? Kita tidak diajar untuk hidup saleh karena imbalan-imbalan tertentu. Kalau seperti itu ya hidup saleh kita ini sudah tidak murni. Memang luar biasa sekali ya pengajaran iman Kristen, ya terutama yang ditekankan dalam Calvinisme ini adalah benar-benar kita menyadari bahwa perbuatan saleh kita itu bukan karena kita ketakutan masuk neraka, bukan karena kita ingin mendapat imbalan-imbalan, tapi itu semata-mata karena kesadaran menghadap Allah yang Maha Kudus dan semata-mata sebagai satu ucapan syukur kepada Allah. Dan itu adalah juga hasil pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang menghasilkan kesadaran berhutang kepada Allah dan mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, ini semua adalah satu nilai yang agung, nilai yang luar biasa, dan Tuhan memurnikan segala motivasi-motivasi kita yang tidak benar di dalam mau berbuat hidup kudus di hadapan Allah. Dikatakan lagi di alinea berikutnya, penyebutan keinginan-keinginan duniawi terutama sangat penting karena keduniawian adalah kegagalan mendasar dari gereja masa kini. Nah, ini sedikit menyinggung masalah gereja masa kini, ya, yaitu keinginan-keinginan duniawi. Keduniawian berarti dikuasai oleh standar-standar duniawi untuk makna dan kesuksesan. Nah, sekarang begitu banyak ya gereja-gereja mengejar hidup sukses. Apa itu maksudnya hidup sukses? Ya, dan itu standar apa yang dimaksud dengan sukses itu? Nah, mereka mengatakan ya pada keinginan duniawi, mencari kuasa, penghargaan, kenikmatan, dan harta. Jadi dalam hal ini gereja sudah terkontaminasi oleh nilai-nilai duniawi. Yang diharapkan itu adalah kuasa, ya, atau penghargaan dan kenikmatan dan harta. Nah, buku ini menjelaskan kepada saudara dan saya cara untuk dibebaskan dari keinginan-keinginan berdosa itu adalah dengan tertawan oleh Allah dan anugerahnya yang berdaulat di dalam keselamatan. Ya, dengan kata lain mengatakan tidak terhadap kefasikan berarti menjadi Calvinis. Oleh sebab itu gereja sangat perlu memulihkan kembali doktrin-doktrin anugerah yang bukan memelihara anugerah Injil, ya, bukan hanya memelihara anugerah Injil, tapi juga mengajarkan pada kita seni dari hidup di dalam anugerah. Ya, dikatakan ya, bahwa mereka, yaitu orang-orang yang gereja-gereja yang terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia, mengatakan ya pada keinginan duniawi. Ya. Nah, caranya supaya kita
bisa bebas dari keinginan berdosa itu adalah dengan tertawan oleh Allah dan anugerahnya yang berdaulat di dalam keselamatan. Artinya bahwa kita itu supaya dimurnikan di dalam motivasi-motivasi yang yang tidak benar. Bagaimana dimurnikan? Ya kita harus kembali kepada Allah. Allah yang benar-benar Allah, bukan Allah ciptaan manusia. Bukan Allah seperti Allah yang bisa diperintah-perintah oleh manusia seperti jin lampu Aladin. Ya, karena banyak sekarang orang itu tidak menyembah Allah yang benar, tapi menyembah jin lampu Aladin untuk memuaskan ego dan kepentingan diri. Ya, kalau jin lampu Aladin itu kan kalau kita sudah punya lampunya, lampu Aladin itu, maka jin itu pasti menuruti segala keinginan kita. Kita perintah apapun kepada jin ini, dia akan menuruti kemauan kita. Nah, ini adalah spirit paganisme, ya, spirit penyembahan kepada berhala dan bukan kepada Allah yang benar. Nah, Allah yang benar yaitu yang kita sembah yang sesuai dengan prinsip kebenaran Alkitab adalah Allah yang memberikan anugerahnya secara cuma-cuma tanpa usaha saudara dan saya sama sekali. Ya, saya katakan tadi tanpa usaha dari saudara dan saya sama sekali. Maksudnya ya saudara tidak punya andil apa-apa dalam keselamatan dan saudara tidak diberikan syarat apa-apa untuk bisa mencapai keselamatan, karena itu semata-mata adalah pemberian Allah cuma-cuma, gratis, tanpa bayar sedikit pun, karena memang saudara dan saya tidak sanggup membayar. Jadi bukan karena keselamatan itu murah atau murahan, sehingga diberikan gratis. Biasanya barang gratis itu barang murahan. Tapi ini kebalik ya, pemikiran gratis itu bukan karena murahan, pemikiran gratis itu karena saking mahalnya. Tidak ada satupun orang sanggup untuk bisa membayar. Saking mahalnya, sehingga tidak ada satupun orang yang sanggup membayar. Sehingga dalam ketidakmampuan orang bisa membayar anugerah ini, ya Tuhan memberikan secara gratis dan cuma-cuma. Itulah jalan Tuhan untuk menghindarkan Anda dari motivasi-motivasi yang tidak benar. Karena orang mau membeli keselamatan itu juga arahnya adalah egosentris kan. Saya mau beli keselamatan, saya mau beli keselamatan, saya mau bayar keselamatan. Untuk apa? Untuk kepentingan keselamatanku. Berarti kamu pun mau beli keselamatan itu juga demi kepentingan ego. Tapi Tuhan itu mau memberi saudara dan saya keselamatan justru sebelum saudara mengerti keselamatan. Makanya dikatakan pilihan Allah itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum saudara punya kesadaran akan betapa pentingnya keselamatan, Allah sudah menentukan pilihannya. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum saudara dan saya sadar akan pentingnya keselamatan. Justru karena Tuhan memberi kita anugerah keselamatan yang sejati itu, baru kita paham apa makna keselamatan yang sesungguhnya. Kalau dulu konsep keselamatan kita adalah, keselamatan itu adalah hidup enak, hidup senang-senang, segala keinginan dipuaskan, ya segala kenikmatan bisa kita alami di surga sana. Ya, jadi sebetulnya orientasi masuk surganya adalah orientasi egosentris. Sampai di surga pun masih egosentris yang ditekankan.
Ya, semua kepentingan diri, kesenangan diri, ya, sukacita untuk kepentingan diri, juga kemuliaan diri, semuanya diri. Ya, bahkan sampai ada orang menekankan, wah di surga nanti banyak emasnya, ya, semua serba gratis, nggak usah bayar, hidup enak, nggak ada penyakit, nggak ada kesusahan, tidak ada air mata. Nah, itu penekanannya apa? Penekanannya kan sukacita untuk kepentingan diri, ya, untuk kenikmatan diri, dan itu semua adalah egosentris. Tidak, Allah tidak mengajarkan seperti itu. Keselamatan yang penting itu bukan kenikmatan diri, keselamatan yang penting itu adalah Anda dan saya boleh mengenal Allah yang benar. Anda dan saya boleh berelasi dengan Allah yang benar. Dan Anda dan saya disadarkan bahwa yang patut dimuliakan hanyalah Allah satu-satunya. Dan bukan saudara dan saya yang dimuliakan. Ya, bahwa sukacita yang paling sejati adalah bukan segala sesuatu kita nikmati untuk diri kita sendiri. Sukacita yang sejati adalah kalau kita boleh memuliakan Allah dalam keseluruhan hidup kita. Karena apa? Itu tadi, semua karena anugerahnya. Semua hadiah yang terbesar dari Allah kepada kita adalah karena kita yang tidak layak diberi anugerah keselamatan. Bukan kita yang minta keselamatan, Tuhan yang menyadarkan kita, ya, bahwa kita orang yang sepatutnya binasa. Tapi Tuhan mau memberi anugerah kepada saudara dan saya yang tidak layak ini. Makanya selalu ada penekanan juga privilege. Ya, privilege itu adalah hak istimewa. Nah, bukankah itu membuat saudara dan saya amat, ya, sadar, bersyukur pada Tuhan karena belas kasihannya yang luar biasa, dan kita disadarkan betapa seharusnya hormat kita kepada Allah diberikan dengan semaksimal mungkin, ya, seoptimal mungkin, dan itu seluruh hidup kita bersyukur kepada Allah. Nah, saya sampai di sini pembahasan tentang bagian terakhir daripada hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Radio RMC Surabaya dimanapun Anda berada yang sudah bergabung untuk saat ini. Selamat pagi untuk Elia dan juga Arthur yang juga sudah bergabung melalui Zoom dan juga saudara-saudara yang lain. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 0813 5790 1628. Sekali lagi untuk Anda, siapapun yang bergabung mungkin saat ini melalui website di rmcsurabaya.net atau melalui YouTube dengan channel YouTube kami di Stris Ngagel. Kalau Anda ingin bertanya silahkan melalui WhatsApp di 0813 5790 1628. Ya Pak Andi, ini saya mau bertanya, beberapa waktu yang lalu ada kiriman yang cukup ramai di grup alumni ya. Ada sebuah gereja yang saya tahu sih, gereja ini tidak saya sebutkan, gereja di Indonesia Pak. Gereja di Indonesia yang saya tahu gereja ini harusnya gereja Presbyterian ya, yang saya pahami gitu loh. Tetapi ada suatu berita yang cukup menggemparkan dan itu jadi perbincangan di beberapa grup. Gereja ini menikahkan pasangan Kristen dan non-Kristen dengan pembenaran bahwa Allah kan mengasihi semua orang, jadi bisa orang non-Kristen dinikahkan dengan non-Kristen. Nah, ini sempat membuat kami bertanya-tanya gitu ya. Ternyata liberalisme gereja itu tidak hanya terjadi di luar Indonesia, seperti yang sering kita dengar ada pernikahan LGBT di gereja. Itu saya pikir tadinya hanya terjadi di luar negeri. Tetapi di dalam negeri pun
sudah terjadi gitu. Nah, ini kembali melihat apa yang terjadi gitu ya dengan gereja-gereja di Indonesia. Harusnya kan gereja menjadi garda terdepan untuk menegakkan firman Tuhan gitu ya. Dan ini tentu akan membingungkan banyak sekali jemaat-jemaat yang membaca berita ini. Ya, sebetulnya ini bukan hal yang baru. Kalau ada gereja yang menikahkan orang yang tidak seiman, ini sudah dari saya sejak pemuda, saya sudah terjadi hal seperti ini. Ya, di gereja-gereja tertentu yang sudah, malah mereka membuat peraturan. Jadi kalau mereka menikahkan dengan yang tidak seiman, lalu ada peraturan-peraturannya, lalu ada perjanjiannya, yang tidak seiman tuh harus merelakan kalau anaknya dididik secara Kristen, lalu ya macam-macam lah peraturan itu. Jadi memang itu sudah lama ada gereja-gereja yang seperti itu. Dan memang kalau saya melihat sih nada-nada seperti itu tuh memang nada-nada daripada gereja yang memang sudah mengarah kepada liberalisme atau juga neo-ortodoks. Jadi mereka tidak ketat di dalam memberikan syarat pernikahan karena mungkin banyak jemaatnya yang menikah dengan yang tidak Kristen, akhirnya mereka bertoleransi atau berkompromi lah, lebih tepatnya berkompromi. Jadi daripada katanya ya, daripada misalnya mereka itu menikah tidak secara Kristen, kan lebih parah. Ya, nah, mereka merasa kasihan dengan yang Kristen kalau gereja tidak mau memberkati. Lalu dengan pemberkatan itu juga bisa mengikat perjanjian dengan yang tidak Kristen untuk dia mau berkomitmen, yaitu tadi, misalnya contohnya mengizinkan anaknya untuk dididik secara Kristen dan sebagainya. Nah, itu juga untuk menghindarkan jemaatnya itu lari dari gerejanya atau lari dari agama Kristen daripada terlantar dan tidak ditampung, ya udah dinikahkan aja. Nah, seperti itu. Jadi memang itu kalau memang kalau mau dilihat secara humanisme atau rasa kemanusiaan ya memang betul juga ya, daripada dia dibuang, daripada dia tersesat nanti atau dia pindah agama ya, atau dia kecewa dengan gereja dan sebagainya, ya sudah diberkati aja. Nah, seperti itulah gereja-gereja modern sekarang yang tidak lagi ketat dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ya seperti contoh tadi, bahwa gereja sudah mengikuti nilai-nilai dunia. Ya, gereja tidak kembali kepada nilai standar kebenaran yang sejati, tapi gereja terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Nah, ini sudah beberapa kali kita seringkali baik membaca maupun diskusi juga ya, bahwa zaman sekarang ini bukan gereja mempengaruhi dunia, tapi gereja dipengaruhi dunia. Bukan nilai-nilai gereja yang menjadi saksi bagi masyarakat, tapi nilai-nilai dunia yang masuk ke dalam gereja. Nah, ini sangat memprihatinkan dan ya gereja tambah lama tambah humanisme, ya hanya menekankan rasa kemanusiaan saja, tapi tidak kembali kepada prinsip firman Tuhan. Ya memang saya tahu kasus-kasus itu cukup banyak yang cukup berat ya, seperti ya itu tadi sudah terlanjur punya pacar yang nggak Kristen. Lalu gimana kalau mau menikah, gereja nggak mau memberkati, ya berarti saya ini akan terbuang dari gereja.
yang tidak bisa diterima oleh gereja. Nah itu akhirnya ya sudah kompromi aja, seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana seharusnya? Seharusnya ya gereja tetap bersandar pada pengajaran yang benar dan harus tegas. Bahkan seharusnya gereja itu sudah mengingatkan jemaatnya bahwa tidak akan dilayani pemberkatan pernikahan kalau berlainan agama. Atau apalagi yang lebih menyimpang dari Alkitab seperti LGBT dan sebagainya. Gereja tidak akan memberkati. Itu mesti tegas. Kalau nggak tegas, nanti di tengah-tengah perjalanan gereja itu lalu tahu-tahu ada permintaan pemberkatan yang tidak seiman, lalu akhirnya tidak boleh, lalu protes. Wah, gereja ini apa ini kok tidak mau memberkati jemaat yang mau menikah. Ini gereja ini tidak ada kasih ini dalam gereja ini dan sebagainya. Ya, saya juga pernah memberkati rekan yang sudah pernah menikah ya, lalu cerai. Lalu saya diminta memberkati. Saya bilang kalau saya melaksanakan ya istilahnya bukan pemberkatan lah kalau mau dibedakan ya istilahnya mungkin ya peneguhan saja atau persekutuan doa saja gitu untuk pernikahan bagi orang-orang yang sudah cerai. Lalu saya bilang itu tidak akan diadakan di dalam gedung gereja, tapi di luar gereja. Nah itu sebagai konsekuensi yang membedakan antara mereka yang menikah baru pertama kali dan untuk mereka yang sudah pernah cerai. Nah, itu dibedakan supaya ya orang tahu konsekuensi dan tanda petik pelajaran yang didapat dari orang yang sudah cerai, yaitu konsekuensinya kamu tidak akan diberkati lagi di dalam gereja karena kamu kan sudah pernah cerai. Itu. Tapi ada gereja yang sama sekali tidak mau memberkati. Nah, menurut saya sih masih ada toleransi untuk pemberkatan mereka yang sudah cerai. Tapi ya itu tadi dibedakan. Jadi kalau untuk perempuan yang sudah pernah cerai, dia tidak lagi memakai cadar ya pada waktu pemberkatan pernikahan yang kedua itu. Ya itu aja yang. Jadi menurut saya kembali lagi kepada masalah utama yaitu kita kembali kepada standar Alkitab dan bukan kepada standar manusia. Oke. Sorry Pak Andi. Sorry ya. Mau menyela sedikit boleh? Ya, silakan. Ya. Ini pertanyaan bagus dari siapa tadi Bu Siva? Pertanyaan yang diulas oleh Pak Andi barusan. Ya, ini pergumulan beberapa rekan-rekan alumni ya. Kejadian nyata di sebuah gereja di Indonesia ini Pak Elia. Silakan kalau ada yang ditanyakan dengan Pak Andi. Itu bagus Pak, karena begini, saya juga pernah mengalami istri saya Bali asli Tulen gitu ya. Pada saat dia bekerja dia selalu melewati gereja kami. Waktu itu saya di dalam kita nggak tahu gitu ya Pak ya. Saya sedikit cerita. Tapi dalam hati nurani kok rasanya dia enak begitu ya. Dia rindu mencari tahu di dalam gereja itu ada apa. Singkat cerita ketemulah dengan saya di satu pekerjaan. Kami sama seperti pepatah bahasa Jawa sering ketemu apa gitu yang jalaran awal gitu ya. Nah itu di situ Pak Tuhan mempertemukan kami. Betul. Setelah saya pacaran saya bilang bukan saya bilang dia punya keinginan yuk kita ke gereja. Mau dia Pak karena apa dari pertama sebelum ketemu saya dia sudah rindu ada apa sih itu di gereja gitu ya. Orang keluar kok rasanya happy, dia ada satu gerakan. Nah ini sedikit cerita ya. Berbeda dengan orang yang berpacaran di kampus ternyata berbeda agama.
Singkat cerita begini Pak, anak saya Kevin pacaran dengan seorang Buddhis. Anak satu-satunya, saya tanya, kamu bisa jadi Kristen enggak gitu ya? Secara bertiga Pak. Oh, kayaknya nggak bisa Om. Waduh, kalau gitu saya langsung, saya langsung gitu Pak, saya to the point. Kalau gitu, Vin, kamu kan anak saya Kevin. Vin, lu sudah dengar ya apa jawabannya si itu ya? Namanya juga Vivin ya saya sebutkan. Kevin manduk-manduk Pak. Sebelumnya saya sudah interogasi. Ini repot nih kalau dia betul-betul cinta sama Kevin, dia nggak bisa melepaskan agamanya, apalagi dia anak satu-satunya. Repot, Vin, bisa bunuh diri. Saya kuliah. Singkat cerita, saya nggak tahu perkembangannya, apakah dia masih pacaran atau enggak. Kembali ke saya, Pak. Hari ini, waktu saya nikah, saya bilang, dia mau masuk Kristen. Hari ini iman istri saya lebih dahsyat dari saya, Pak. Wah, gila. Gitu ya. Puji Tuhan kan. Nah, kembali kepada pembahasan yang tadi toleransi dan seterusnya, bukannya, sayangnya. Di pertanyaan saya kapan hari kan saya bilang, Pak, boleh enggak ya kita mempertobatkan orang ya asal-asalan, bukan asalan, yang penting dia Kristen dulu, nanti baru kita kencengin. Pak masih ingat pertanyaan saya? Iya. Nah, ini kan sama dengan yang ditanyakan oleh komunitas yang disampaikan oleh Bu Seva. Apakah bisa, Pak? Bolehkah? Walaupun sudah ada toleransi dari pihak gereja ya, dinikahkan di luar gereja dengan tidak pakai cadar, bukan pemberkatan nikah ya. Di gereja itu dan seterusnya, itu kan merupakan satu ya melenceng seperti yang Pak bilang di kemarin-kemarin itu. Kalau memang dia orang pilihan, dia akan kembali seperti istri saya, Pak. Gila. Kalau dia tidak, malah orang yang Kristen menjadi keluar kan gitu Pak ya. Nah, bagaimana Pak menyikapin hal ini? Kita tidak tahu dia bagaimana gitu loh Pak. Iya. Ya, bagus sekali. Jadi memang banyak contoh orang-orang yang menikah dengan yang tidak Kristen. Akhirnya yang tidak Kristen ini jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Banyak kesaksian seperti itu. Nah, kalau seperti ini, apakah lalu gereja tetap melarang pemberkatan pernikahan? Nah, kalau saya ambil posisi kembali kepada prinsip bahwa tidak ada kesamaan antara Kristus dan Belial, ya, antara Allah dan Mammon. Itu tidak ada kesamaan. Jadi gereja tetap pada prinsipnya tidak mau merestui pernikahan yang tidak seiman. Kalau kita merestui, berarti kita ini menyangkali firman. Seperti itu. Tetapi ada tetapinya. Tidak berarti kalau gereja itu tidak mau memberkati, lalu gereja itu menolak mereka untuk kemudian hari datang ke gereja. Tidak sama sekali. Gereja tetap welcome. Dan si X ini yang adalah anggota gereja yang minta pemberkatan itu, yang kita tidak mau memberkati, si X ini kan tetap anggota gereja, meskipun tidak diberkati. Dia tidak dikeluarkan dari gereja. Dia tetap anggota gereja, dan dia tetap boleh ke gereja. Juga mau mengajak, misalnya suami atau istrinya yang tidak seiman itu mau diajak ke gereja, juga gereja tidak boleh menolak siapapun yang mau datang ke gereja. Tapi gereja tidak memberkati, hanya itu aja. Dengan catatan, tentunya gereja tetap mau mendoakan agar keluarga yang menikah ini dianugerahi Tuhan dan juga diberi kesempatan si yang Kristen ini untuk bisa menjadi saksi bagi pasangannya yang tidak seiman itu, untuk bisa dia dibawa kepada Kristus. Ya, dan banyak memang kemudian terjadi bahwa meskipun dia tidak diberkati di dalam gereja, ya, kemudian pasangannya itu menjadi Kristen. Dan setelah jadi Kristen, ya pasangannya berarti ikut katekisasi, kemudian
dibaptis, tidak menjadi orang percaya, ya kita juga welcome. Ya, jadi masalah pemberkatan itu sebetulnya juga bukan sesuatu yang sesuatu yang fatal kalau misalnya mereka menikah tidak diberkati di dalam gereja. Itu bukan berarti lalu akhir hidup dari segala-galanya, akhir dari segala-galanya maksud saya. Tidak ya. Jadi meskipun tidak diberkati di gereja, tapi kalau akhirnya dia pasangannya itu menjadi orang Kristen, itu betul-betul berita bahagia dan betul-betul suatu sukacita. Tapi kalau gereja disuruh berkompromi di dalam memberkati yang tidak seiman, berarti gereja dipaksa untuk menyangkali kebenaran firman bahwa boleh dipersatukan antara Kristus dan Belial. Nah, itu yang kita seharusnya gereja tetap tegas dalam hal itu, ya. Nah, itu saya harap. Jadi kalau memang itu semua sudah di dalam kedaulatan Allah pun kita tidak takut. Kita tidak takut bahwa dia kalau tidak diberkati di gereja lalu dia terhilang. Kita tidak takut karena gereja juga harus tetap menjalankan peran untuk mengembalakan jemaatnya. Meskipun dia sudah menikah di luar pemberkatan gereja, tapi tetap penggembalaan harus dilakukan oleh gereja. Oke. Ya, terima kasih Pak Andi, juga Saudara Elia di Bali yang juga sudah bergabung untuk saat ini. Ya Pak Andi, kembali tadi dikatakan bahwa anugerah dari Tuhan itu benar-benar cuma-cuma, tapi bukan murahan ya. Tetapi seringkali kita menjadikannya murahan karena ya kita dapatnya gratis. Makanya kadang-kadang hidup kita juga rada ugal-ugalan gitu ya. Caranya gitu, tetapi seringkali itu yang terjadi. Nah ini Pak Andi ada juga yang baru saja bergabung, ada pertanyaan. Ini kembali tentang keselamatan. Keselamatan itu tetap dan hanya anugerah. Dan ini apa yang dimaksud dengan penghakiman terakhir waktu Yesus datang kedua kali? Apakah kita yang sudah masuk surga sebelum Yesus datang kedua kali itu dipanggil lagi untuk penghakiman terakhir? Ini ada yang bergabung 0899 81 sekian. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus juga ya. Nanti di kedatangan Kristus yang kedua kali apakah kita tetap dihakimi karena kita kan sudah jadi orang Kristen. Nah, kalau menurut Alkitab ya, kita sebagai orang percaya itu sudah dibenarkan. Dibenarkan itu dipandang benar atau sudah ya dianggap benar. Dianggap benarnya atau dipandang benarnya karena apa? Karena Kristus yang sudah mati bagi kita, menggantikan kita yang seharusnya dihukum dalam kebinasaan kekal. Nah, itu sudah tidak ada lagi hukuman bagi orang percaya. Roma 8 ayat 1 menegaskan bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, tapi nanti pada saat terakhir kita masih ikut dalam pengadilan saya lanjutkan. Jadi nanti waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, apakah kita akan masih dihakimi? Kita tetap masuk di dalam istilahnya yang pada waktu zaman akhir itu adalah Kristus datang sebagai hakim, tapi waktu penghakiman dilaksanakan, Tuhan tinggal mengetok ya meja kehakimannya. Ini cuma gambaran saja ya. Tuhan hanya mengetok meja penghakimannya itu, dan ketokannya itu dengan satu penegasan, yaitu not
guilty, alias tidak bersalah. Berarti tidak diadilin, Pak. Iya, sebetulnya tidak. Itu bukan pengadilan, itu cuma pengesahan bahwa kita tidak bersalah. Tidak bersalahnya karena apa? Kembali lagi, karya Kristus di kayu salib. Ya, jadi sekali lagi Roma 8 ayat 1 coba diperhatikan. Ya, coba dibacakan oleh Silva. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, nah ini tegas sekali. Tidak ada penghukuman. Ini juga jangan nanti disalah tafsirkan ya. Wah, kalau gitu hidup enak-enak ya, kita tak ada hukuman lagi. Mari kita berbuat dosa terus. Nah, ini suatu reaksi yang tidak benar dan tidak mungkin terjadi bagi orang yang menerima anugerah Allah. Karena justru anugerah Allah itu yang menyadarkan kita untuk hidup penuh dengan syukur kepada Allah dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan rasa syukur kita kepada Tuhan dan juga merupakan korban hidup yang harum bagi kemuliaan Allah. Ya, jadi tidak lalu kebebasan dari hukuman ini membuat kita hidup enak-enak dalam dosa. Itu tidak benar sama sekali. Oke. Ya, Pak Andi nih kita sudah di penghujung acara. Ya saudara, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan berikutnya ya, karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Pak Andi silahkan menyimpulkan pembahasan kita untuk hari ini. Ya, kesimpulannya adalah kita ditegaskan kembali bahwa hidup karena anugerah Allah membuat kita makin bersungguh-sungguh menjalani hidup bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup demi kemuliaan nama Tuhan dan mengejar hidup kudus bukan untuk keselamatan tapi sebagai rasa syukur dan hormat kepada Allah yang benar-benar berkuasa dan memberikan anugerah kepada kita. Biarlah kita terus makin giat di dalam Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dan mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami, tapi kami seringkali tidak berterima kasih kepadamu, atau kami mengabaikan anugerah-Mu. Kami terus menuntut demi kepentingan kami sendiri. Terima kasih karena Tuhan menyadarkan kami supaya kami tidak dikuasai oleh keegoisan dan kepentingan diri, tapi kasih-Mu yang meliputi kami dan menguasai kami dan mengubah hidup kami sehingga hidup kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan belajar untuk mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Tuhan berkati seluruh pendengar radio RMC. Tuhan berkati semua rekan-rekan yang terlibat, baik di Zoom, baik di YouTube, maupun juga aplikasi yang lain. Kami serahkan doa kami dan radio RMC ini supaya Tuhan boleh pakai menjadi berkat dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.